Banyak orang berkata, Yesus tidak bisa dilepaskan dari Daud dan Israel. Alasannya, karena ada angka 14 bintang Daud dan silsilah Injil. Sekilas, kedengarannya rohani. Tapi apakah itu benar atau hanya rekayasa teologi belaka? Mari kita bongkar dengan sejarah atas kebohongan Bambang Noordsena dalam videonya berikut ini. Huruf Ibrani di zaman Salomo, di zaman Raja Daud, itu huruf dalet itu bentuknya ini, segitiga ini. Nah, segitiga ini begini, ruas begini, satunya begini. Jadilah kemudian segi 6. D itu nama Daud. Nama Daud itu dalam bahasa Ibrani, dalet, vav, dalet. D, V, D. Itu punya nilai angka. Ya, 4, 6, 4. 4 sama 6 sama dengan 10. 10 tambah 4 siapa? 14. 14 itu simbol namanya Raja Daud. Makanya begini gitu loh. Terus pertanyaannya, apa hubungannya dengan Yesus? Sehingga Yesus tidak bisa dilepaskan dari Daud dan Israel. Yesus kan anak Daud. Ayat Alkitab diawali dari apa? Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sefer Toledot Yesua Hamasiah ben David ben Abraham. Coba hitung. Dari Abraham kepada Daud 14 nama. Dari Daud kepada pembuangan Babel 14 nama. Dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus 14 nama. 14 itu namanya Raja Daud. Pertama, soal huruf Ibrani zaman Daud. Bambang Noordsena bilang, huruf dalet itu segitiga, lalu jadi segi 6, lalu jadi angka 14. Ingat kawan, faktanya, tulisan zaman Daud adalah Paleo Ibrani, bukan huruf kotak modern, apalagi segitiga dan segi 6. Dan sistem 4 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 14. Itu bukan dari zaman Daud, tapi dari tradisi gematria Yahudi, abad pertengahan. Artinya, angka 14 tersebut bukan bukti sejarah, tapi hanya permainan simbol yang dibuat jauh belakangan. Kedua, soal silsilah 14 di dalam Injil Matius. Memang ditulis begitu dalam Injil Matius tersebut. Tapi, kalau kita mau teliti, Matius menghapus beberapa nama raja hanya untuk memaksakan pola angka 14. Bahkan, dari pembuangan Babel sampai ke Yesus, jumlahnya cuma 13, bukan 14. Jadi, ini bukan catatan sejarah, tapi rekayasa simbolis agar Yesus dipaksakan cocok dengan gelar anak Daud. Makanya ketika para misionaris datang ke Papua, ini menemukan simbol apa yang bisa menceritakan tentang Israel ini. Karena minta maaf, rasnya kan berbeda dengan rasnya para penginjil itu, satunya bule, satunya hitam. Yakinkan kepada kami, kira-kira orang Papua saat itu gitu, bahwa kami bagian dari Alkitab. Nah, makanya Yesus Tuhan segala bangsa. Pemberkatan atas bangsa-bangsa lain itu diawali dari Abraham. Abraham memilih Israel, pemilihan Israel itu akan melahirkan Mesias, yaitu Raja Daud, nanti akan melahirkan keturunan Sang Mesias, anak Daud. Maka keselamatan diawali dari penggenapan itu anak Daud, anak Abraham. Setelah Yesus bangkit, dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Panta ta etni. Nah, kata etni itu bukan sekedar menyeberangi batas geografis atau batas teritori. Menyeberangi batas-batas budaya, batas-batas bahasa, batas-batas warna kulit. Makanya etni. Itulah bukti bahwa Injil juga untuk Papua. Maka muncul simbol bintang David itu. Bintang David itu sudah menjadi simbol tentang benih Daud yang adalah Mesias,
dan biasanya dikaitkan dengan salib sebelum berdirinya negara Israel. Gitu loh saudara-saudara. Ketiga, Yesus disebut anak Daud, tapi silsilah Matius berbeda dengan silsilah Lukas. Nama ayah Yusuf saja tidak sama. Lebih gawat lagi, Yesus lahir dari Maria tanpa keterlibatan Yusuf, maka secara biologis dia bukan keturunan Daud. Jadi kesimpulannya, gelar anak Daud yang disematkan kepada Yesus itu hanyalah sebutan teologis, bukan fakta darah dan sejarah. Keempat, Bambang Nursna bilang, bintang Daud sudah jadi simbol Mesias sebelum Israel modern berdiri. Namun, benarkah klaim Bambang Nursena tersebut? Ingat kawan, padahal faktanya, bintang Daud baru dipakai luas pada abad ke-17, ribuan tahun setelah Daud dan Yesus. Yesus sendiri tidak pernah memakai simbol itu. Bintang Daud baru jadi lambang politik Zionis pada abad ke-19 dan resmi dipakai Israel pada tahun 1948. Jadi, menghubungkan Yesus, Daud, dan bintang Daud, itu adalah ahistoris atau tidak sesuai dengan fakta sejarah. Dan kelima, Bambang Nursena mengutip Matius 28 ayat 19, yang berbunyi, jadikanlah semua bangsa muridku. Namun perlu diingat juga, wahai kawan, tapi sebelum itu Yesus sendiri berkata, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, sebagaimana tertulis dalam Matius 15 ayat 24. Dan juga dalam Matius 10 ayat 5-6 yang berkata, Jangan pergi ke bangsa lain, jangan masuk kota orang Samaria. Tetapi, pergilah kepada domba-domba Israel. Jadi sangat jelas sekali, Yesus selama hidupnya hanya untuk Israel. Sedangkan, doktrin universal yang berkata, Jadikanlah semua bangsa muridku itu bukan ucapan Yesus langsung. Dan itu muncul belakangan dibawa oleh Paulus dan gereja, bukan dari Yesus asli. Jadi, mari kita simpulkan, huruf Ibrani segitiga, itu bohong. Angka 14 silsilah, itu merupakan manipulasi. Yesus anak Daud, itu bukan fakta biologis. Dan bintang Daud, baru muncul ribuan tahun kemudian. Juga, klaim Yesus untuk segala bangsa, itu kontradiksi dengan ucapannya sendiri. Semua itu bukan sejarah murni, tapi rekayasa teologi. Fakta sejarah justru membuktikan klaim Yesus anak Daud Mesias Israel adalah konstruksi gereja, bukan kebenaran otentik dari Yesus. Ingat kawan, sejarah harus dibedakan dari mitos. Kalau kita jujur, banyak dogma runtuh ketika diuji dengan fakta. Jangan mau ditipu oleh permainan angka dan simbol. Kebenaran tidak butuh manipulasi. Jika Anda setuju bahwa kebenaran harus dibongkar dengan jujur, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, karena semakin kita gali sejarah, semakin jelas siapa yang bicara dengan fakta, dan siapa yang hanya membangun dongeng.